Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa saya bisa menyapa Anda dalam jelang berbuka kali ini bersama saya Putu Octavia. Dan kali ini senang sekali karena di studio Agropolitan Televisi di jelang berbuka sudah kehadiran tamu spesial dari Nasyatul Aisyah Kota Batu. Ada Ibu Isna Hidayati Effendi, Ketua PD Nasyatul Aisyah Kota Batu. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Oke, dan selanjutnya ada Ibu Afesiana Ahda Hilaya, Sekretaris PD Nasyatul Aisyah Kota Batu. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, Mbak. Oke, di Ramadan tahun ini nih, gimana? Ada yang berbeda dengan tahun kemarin? Mungkin perbedaannya karena kita ini sudah pasca COVID ya, jadi kayak suasananya tuh kayak lebih ramai lagi gitu dari yang sebelumnya sepi kayak gitu. Oke, berarti euforianya mungkin lebih menyenangkan di tahun ini karena sudah lepas dari COVID yang kemarin gitu ya. Iya. Oke, silakan bisa diperkenalkan dulu dari Ibu Isna dan juga Ibu, panggilannya tadi Ibu? Ahil. Ahil, betul. Silakan. Ya, saya Isna Hidayati Effendi. Kebetulan tahun 2022 ya, mulai 2022 ya, saya diamanai sebagai Ketua Pengurus Daerah Nasyatul Aisyah Kota Batu. Kebetulan di Nasyatul Aisyah sendiri itu di daerahnya memiliki 3 cabang. Ada cabang Junrejo, Bumiaji, dan Kota Batu. Untuk kader Nasyatul Aisyah, baik kader maupun ruang lingkup dakwah kita lebih ke sasaran usia 17 sampai 40 tahun. Setelah 40 tahun kita diharapkan tetap berjuang, berdakwah, tapi di lembaga Aisyah, namanya Aisyah ya, sama seperti tingkatannya Bapak-Bapak Muhammadiyah, karena kita organisasi kita kan organisasi otonom yang kebetulan yang bergerak di bidang keperempuanan, Gerakan Putri Islam yang bergerak di bidang keperempuanan, agama dan sosial seperti itu. Untuk sebagai komitmen kita yang bergerak di pergerakan perempuan yang berkemajuan, kita bergerak melalui dengan berbagai program-program. Program-program ini banyak sekali ya, tentunya yang sesuai dengan kebutuhan para kader di daerahnya masing-masing. Dari pimpinan pusat sudah ada banyak program-program, tapi ketika diturunkan ke wilayah, ke daerah, kita analisis dulu. Kita analisis dulu kebutuhan apa sih yang ada di daerah, permasalahan sosial apa sih yang ada di daerah, baru kita rangkum pada program-program di daerah Nasyatul Aisyah. Seperti itu. Oke, ini apakah dalam satu lingkup Muhammadiyah berarti? Untuk pengurusnya kebanyakan memang teman-teman dari Muhammadiyah, tapi untuk sasaran geraknya untuk semua perempuan ya. Oke. Nah, silakan dari Ibu Ahil, betul. Silakan memperkenalkan diri. Oke, baik. Nama saya Afesiana Ahda Hilya, biasanya dipanggil Ahil gitu. Saya juga diamanahi di periode ini sebagai sekretaris, yang sebelumnya saya di bidang kader anggota gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan Bu Isna tadi, bahwa kader itu kan yang sangat penting gitu ya, karena kader itu kan cikal bakal berkelanjutannya organisasi ini gitu. Gimana kita bisa membubuhkan atau menguatkan rasa itu tadi ya, dakwah gitu ya, dalam diri masing-masing. Jadi kita termasuk termasuk dari seluruh elemen gitu ya. Jadi kita aslinya kader itu juga bukan hanya dari wanita, tapi juga dari anak-anak kita ajak gitu ya. Tapi untuk inti dari kegiatan kita sebenarnya juga dakwah Islam gitu. Jadi bukan hanya karena organisasi gitu, bukan, tapi karena memang kita ya untuk Islam itu gitu. Jadi bukan memang kayak saingan gitu. Ya? Betul sekali. Jadi kayak mungkin dulu-dulunya ada istilah
persaingan perebutan kader gitu. Betul. Padahal enggak gitu. Padahal tujuan kami hanya untuk itu tadi, dakwah Islam itu saja. Dan siapa yang mau bergabung juga sangat diperbolehkan Welcome, ya. gitu ya, bukan Betul. kita banyak-banyakan kaderisasi seperti itu ya. betul. Oke, bukan untuk berlomba-lomba dalam organisasi gitu, tapi memang pure untuk berdakwah Islam gitu. Nah, untuk usia dari mungkin anggota dari Nahdlatul Aisyah ini sendiri, itu range usianya dari berapa? 17 sampai 40 tahun. Namun kita sendiri punya yang namanya kader tunas. Kader tunas ini sudah mulai usia SD, TK pun kita biasanya sering mengadakan kegiatan di sekolah-sekolah. Harapannya dengan kader tunas itu mengenal Nahdlatul Aisyah sejak dini. Ketika mereka memasuki usia 17 tahun, harapannya bisa bergabung bersama kami untuk bergerak di Nahdlatul Aisyah seperti itu. Oke, dan mungkin ini yang sudah dilakukan dari organisasi Nahdlatul Aisyah. Saya bilangnya organisasi betul? Betul. Ya, dari Nahdlatul Aisyah Kota Batu ini sendiri biasanya apa saja untuk kegiatan-kegiatan rutin seperti itu? Apakah ada? Kegiatan rutin kita ya terbagi ya Mbak dari tiap departemen. Ya, jadi kan organisasi ini kan juga ada bagian atau bidang-bidangnya seperti itu. Jadi untuk kader ya mungkin mengadakan kajian atau sosialisasi seperti itu, atau juga Wisna biasanya kita ekonomi juga ya, kondisi sosial, acara sosial kayak gitu. Seperti itu Mbak. Jadi tiap bidang ini Memiliki program masing-masing. Kita harap tiap bidang itu ada agenda gitu. Oh, berarti di Nahdlatul Aisyah Kota Batu ini sendiri dibagi dalam beberapa sub bidang lagi seperti itu. Betul. Lalu menjadi satu dalam Nahdlatul Aisyah Kota Batu gitu ya. Betul. Nah, ini untuk sub bidangnya ini ada apa saja nih? Untuk ini Nahdlatul Aisyah Kota Batu kita ngambil 5 bidang. Yang pertama ada bidang kader. Kader sendiri ruang lingkupnya pasti ngurusin kader gitu ya, mulai database, terus pendidikan kader dan lain sebagainya. Yang kedua ada bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini teman-teman alhamdulillah merencanakan untuk edukasi tentang bagaimana nyari beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri. Informasi lah, mencarikan informasi. Terus rencana besarnya kalau di bidang pendidikan itu kita pembentukan daycare atau kelompok bermain ya, kelompok bermain. Selanjutnya ada juga bidang kesehatan, dan kesehatan ini kita gabung menjadi satu dengan bidang advokasi sosial. Nah, untuk bidang kesehatan ini yang paling kita gencarkan karena ada program unggulan kita di Nahdlatul Aisyah Kota Batu ini yang namanya Pasmina. Pasmina ini Apa itu? singkatan dari pelayanan remaja sehat milik Nahdlatul Aisyah. Nah, ini Pelayanan remaja ya. Oke. nanti mungkin kita bahas tuntas di segmen berikutnya. Boleh. Karena ini panjang nanti ya untuk Pasmina ini. Oke, ini Pasmina ini termasuk masih baru berarti atau Sudah lama dari periode yang lalu, cuma terus kita gencarkan apalagi di masa pemerintahan Pak Jokowi itu ada namanya penanganan stunting lah, itu lebih gencar lagi kita mengadakan Pasmina ini gitu. Oke, kita akan tahu lebih lanjut gitu ya. Seperti apa sih program Pasmina dari Nahdlatul Aisyah Kota Batu setelah yang satu ini tetap di Jelang Berbuka. Ya pemirsa, kembali lagi dalam Jelang Berbuka dan masih bersama dengan Nahdlatul Aisyah Kota Batu. Dan tadi kita sudah berbincang seputar organisasi Nahdlatul Aisyah Kota Batu, dan tadi di-spill sedikit gitu ya tentang program unggulannya itu Pasmina, Pasmina, ya. ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut gitu kepada pemirsa di rumah, apa sih program Pasmina ini? Pasmina pelayanan kesehatan remaja
milik Nasiatul Aisyah, itu kepanjangannya ya. Untuk apa namanya, geraknya itu kita fokus di kesehatan remaja. Kalau di desa-desa itu ada namanya posyandu balita, kita ada posyandu remaja namanya Pasmina. Nah, posyandunya remaja ya, itu kita rangkum di program Pasmina. Seperti apa programnya, bentuknya juga seperti apa. Kita saat ini fokus di sekolah-sekolah, terutama saat ini sih masih di ruang lingkup sekolah Muhammadiyah, tapi harapannya ke depan kita juga akan bergerak di sekolah-sekolah umum agar ruang gerak kita semakin lebar lah, seperti itu. Ketika kita menawarkan program Pasmina dengan sekolah-sekolah, di situ nanti anak-anak tidak hanya mendapatkan edukasi tentang kesehatan, terutama kesehatan reproduksi. Yang kemarin kita canangkan sih lebih ke kesehatan reproduksi sama edukasi tentang makanan bergizi. Tahu sendiri kan ya, remaja-remaja sekarang itu jajanannya seperti apa. Nah, itu kita edukasi. Apa sih pentingnya kita asupan yang harus kita asup, nutrisi yang harus masuk ke tubuh kita. Kenapa kita tidak boleh jajan sembarangan? Karena nanti nanti ujungnya itu tidak hanya di sehat fisik saja, tapi lebih ke sehat mental, terus reproduksi lebih jauh lagi, reproduksi remaja yang yang bisa mempengaruhi kesuburan. Itu kan sangat bahaya sekali. Sedangkan kita harus berkelanjutan ya. Itu terus setelah edukasi para siswa ini alhamdulillah untuk Pasmina ini tidak hanya putri, walaupun kita bergerak di putri kan tadi itu ya, tapi untuk Pasmina ini kita welcome untuk semua gender, baik putri maupun putra. Itu setelah edukasi biasanya edukasi ini kita kemas secara asik, tidak ceramah kayak seminar gitu, tapi kita kemas secara asik. Kalau kita kemarin kita bikin kayak model kuis, programnya TV mitos atau fakta, seperti itu. Mitos atau fakta. Dari situ anak-anak kan tahu, oh ini mitos, ini fakta, oh ini yang harus aku lakukan, oh ini yang harus kita hindari. Setelah itu kita siapkan pos. Nah, pos-pos itu banyak sekali. Yang pertama mulai dari timbang badan dan tinggi badan, nah itu berkaitan dengan stunting ya, kita tahu kondisi anak-anak kita. Yang kedua ada pos konsultasi lebih ke kesehatan, bukan psikologi, psikologi remaja, itu konsultasi. Jadi kita tidak hanya sehat secara fisik tapi juga sehat secara mental. Itu kan lagi dibutuhkan anak-anak yang lagi gitu rame ya. gitu, rame saat ini. Memang kebutuhan mental anak-anak remaja zaman sekarang memang harus mungkin lebih dilihat lagi, digali lagi kira-kira kebutuhannya anak-anak itu apa. Kita tidak hanya ngasih saja tapi juga mendengar gitu loh. Kita menjadi ruang pendengar mereka. Jadi ketika kita tahu keluhan-keluhan mereka, kita jadi tahu program lanjutan apa lagi yang akan kita berikan kepada anak-anak kita, seperti itu. Lanjut lagi anak-anak akan ke pos, di situ ada edukasi tentang agama. Nah, di situ anak-anak akan kita penuhi kebutuhan spiritualnya. Nah, lebih lengkap lagi ya. Setelah itu ada pos lagi tentang edukasi makanan bergizi. Baru pos berikutnya kita kasih makanan bergizi itu, terserah nanti bentuknya apa. Setiap pelaksanaan biasanya beda. Ada susu, ada makanan-makanan bergizi dan lain sebagainya. Di situ antusiasnya tinggi karena setelah mengikuti pos-pos yang banyak itu, anak-anak mendapatkan reward, semacam reward seperti itu pada ya. produk kan, dapat makan aja anak-anak senang. Tadi itu anak-anak juga tahu ini loh produk yang bisa kita asup gitu yang bernutrisi, bukan jajanan-jajanan yang sekalain pedas sekarang kan mengandung tepung-tepungan ya kan, anak-anak sekarang seperti itu. Itu untuk Pasmina. Oke, nah untuk di Pasmina ini sendiri untuk range usianya mulai dari range umur berapa sampai berapa yang bisa mengikuti mungkin? Usia 12 sampai usia SMA.
Berarti nanti mungkin menyasarnya ke SMP, SMA gitu ya, Iya, mungkin yang ada di Kota Batu. Nah, ini untuk program Pasmina ini sendiri akan berjalan mulai kapan atau memang sudah berjalan? Sudah berjalan ya. Alhamdulillah dari program yang mungkin menurut apa namanya responnya itu bagus, kita dapat banyak kolaborasi walaupun masih dari kalangan kita sendiri. Iya. Seperti lazismu sudah, ayo Mbak kapan apa namanya pahala jangan Tunda-tunda ya. pahala jangan diambil sendiri, kita buat Iya, diajak iya. gitu loh gitu. Oh iya gitu. Nah, Oke. dari situ kekuatan kita kan jadi lebih besar seperti itu. Jadi harapannya nanti kolaborasi dengan berbagai macam pihak, terutama pemerintah, terus apa namanya apa kayak kompani-kompani yang apa namanya segala macam perusahaan-perusahaan yang stakeholder bisa gitu ya. perusahaan-perusahaan yang bisa mensupport kita, Oke. entah itu dari perusahaan susu dan lain sebagainya gitu. Untuk bisa Harapannya itu. didistribusikan ke anak-anak remaja ini Iya. gitu ya. Mungkin ini juga bisa menjadi salah satu metode untuk dakwah agama yang masuk dalam generasi sekarang Iya. gitu ya. Jadi mungkin Dakwah kekinian lah. betul dengan cara-cara yang mungkin lebih mudah untuk diterima anak-anak remaja khususnya zaman sekarang gitu ya. Nah, ini untuk program lain yang unggulan gitu dari Nasyatul Aisyah Kota Batu sendiri, ini selain Pasmina, apakah ada lagi untuk program unggulannya yang mungkin sudah terlihat hasilnya gitu sampai sekarang? Oh ya, yang terbaru itu ya mengikuti wilayah juga ya. Iya. Dan karena kondisi, apalagi melihat kondisi kemarin ya, yang sedang terutama di marak Kota ini Batu. sampah di Kota Batu, akhirnya ekonomi sosial ini departemennya mengadakan ini ya, semacam apa Bu Isna, kayak bank Kampanye. kampanye tentang bank Bank sampah, sampah ya, betul. tapi berupa kertas saja gitu loh. Jadi yang bisa didaur itu berupa kertas gitu ya. Kalau untuk plastik ini masih belum ya Bu Isna, karena memang apa ya, yang diharapkan ini yang bisa bernilai juga gitu loh kan ya, yang sering ada nilai jualnya gitu betul, ya. yang nilai jualnya tinggi juga. Itu tadi kemarin itu kita launching dan harapannya bisa kita sebarkan ke seluruh elemen gitu ya. Termasuk ini kan diawali dari TK kan kemarin. Jadi harapannya di sekolah lain juga bisa gitu membuka apa istilahnya tuh tadi bank sampah sampah, gitu. betul. Dan ini juga kerjasama dengan Lazismu ya, yang apa namanya, yang memberikan ini juga fasilitas gitu, bantuan atau ini ya, penerimaan. Jadi kita yang mengumpulkan dan ditampung di Lazismu seperti itu. Oke. Jadi untuk tentang sampah ini memang dari wilayah itu gerakannya Merdeka Sampah seperti itu. Nah, Oke. Merdeka Sampah ini kita melalui lembaga punya departemen kita itu LHPB, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana seperti itu. Untuk yang awal kita kerjasama dengan TK. TK itu di situ kan banyak wali murid Iya, iya. yaitu sasaran dakwah kita di sana. Kita edukasi mulai dari rumah sampah itu minimal kita pilah dari rumah antara sampah basah dan sampah organik dan non organik. Dari situ kan memudahkan para pemulung, memudahkan para pengelola. Itu mengurangi untuk sampah yang datang ke TPA juga iya, gitu ya. itu sudah bagian dari nilai-nilai Islam, Iya, ya iya. kan? Nah, Islam tidak hanya melulu lingkup di masjid dan musola saja. Kita memilah sampah itu sudah nilai yang sangat berarti untuk lingkungan hidup kita, betul. yang kemanfaatannya jauh lebih besar ya, jauh lebih Bermanfaat untuk lingkungan ya. untuk lingkungan dan tidak hanya setahun 2 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun kalau kita mulai dari sekarang itu. Jadi bentuknya memang kayak talk show, ngobrol gitu Iya, iya, sama iya. wali murid dan lain sebagainya. Alhamdulillah disupport penuh dari pihak lembaga sekolah itu tersebut. Yang kedua, kita ada follow up lagi. Rencananya memang bank sampah, tapi ternyata kita tidak masih kendalanya Lokasi tempat lokasi untuk penampungan ya. ya, seperti itu. Tahu sendiri karena di Batu juga lagi krisis Krisis sampah ya, ya. masalahnya. Jadi betul. kita ngobrol lagi dengan Lazismu, ayo apa yang bisa dikerjasamakan. Oh, Lazis ada program sampah, cuma karena itu tadi Lahannya lahannya untuk nggak ada, menampung ya. kita menerima jenis kertas saja. Oke. Namun untuk penggalangan donasi sampah itu yang
donasi sampah kertas itu tadi ya, itu kan modelnya sedekah sampah. Jadi hasil penjualan untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Alhamdulillah kita tidak hanya sekedar menyodorkan saja, tapi di situ adik-adik saya ajak, kami ajak untuk edukasi sampah. Jadi kita ada poster tuh, poster kecil-kecil, lucu-lucu, warna-warni. Mereka pegang habis setor sampah, mereka pegang sampah, kita foto, kita video. Di situ adik-adik ada apa namanya edukasi yang diperlihatkan, entah itu pilah sampah, ayo buang sampah pada tempatnya, ayo pilah sampah dari rumah dan lain sebagainya itu. Dan alhamdulillah untuk yang Ramadan ini selain sedekah sampah, Nasihatul Aisyah juga menerima yang namanya sedekah baju layak pakai. Diapakan baju layak pakai itu? Kita jual sebenarnya, Pak. Kita jual kepada banyak sih sebenarnya untuk apa? Semacam masyarakat thrift shop masyarakat Kota Batu yang membutuhkan itu, karena untuk masyarakat Kota Batu di area apa namanya ya pedesaan lah, itu malah butuh yang nggak perlu bagus-bagus, malah kaos-kaos untuk apa, kan kerjanya di ladang. Itu malah dibutuhkan, nyari Mbak ada kaos nggak, ada baju yang ini nggak, kayak gitu. Hasilnya untuk apa, kembali lagi ke program-program sosial kita seperti itu. Jadi memang semuanya itu untuk sosial. Apa yang dilakukan dari organisasi Nasihatul Aisyah Kota Batu ini sendiri juga dari warga untuk warga, seperti itu ya kurang lebih, dari ya? umat untuk umat. Betul, dari umat untuk umat. Nah, kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini ya, tetap di Jelang Berbuka. Oke, kita kembali lagi dalam Jelang Berbuka kali ini, dan di segmen terakhir ini ya kita akan membahas gitu untuk program-program yang mungkin diadakan di setiap bulan Ramadan. Ini ada nggak sih dari Nasihatul Aisyah Kota Batu sendiri? Silakan. Ya, untuk Ramadan ini alhamdulillah kita lebih banyak kolaborasi ya. Kalau dari kita sendiri itu tadi sedekah pakaian layak pakai. Terus kita nanti akan adakan kuliah WhatsApp. Kenapa kita ambil kuliah? Karena kita di ring usia ibu-ibu produktif itu untuk apa ya? Untuk bertemu itu agak susah ya. Jadinya gimana kemanfaatan itu tetap terdelivery gitu ya. Jadinya kita ambil kuliah WhatsApp yang untuk nanti yang pertama mungkin tentang kesehatan dan bagaimana memanfaatkan puasa tapi kita bisa menurunkan berat badan gitu. Nanti bersama Dokter Karin ya. Alhamdulillah kita akan menggandeng dokter juga ya. Alhamdulillah kadernya itu dokternya itu kader kita. Baru sih alhamdulillah ya, kita biasanya gitu. Itu buah atau berkah dari kegiatan Pasmina. Ketika kita Pasmina di salah satu sekolah, itu kebetulan pas kolaborasi dengan Ibu Aisyah. Ibu Aisyah mengundang seorang dokter muda. Saya gandeng lah, ayo masuk Nasihatul Aisyah. Nyantol ya. Nyantol. Hubungi kita lagi. Langsung saya tembak. Besok ayo ngisi tentang kesehatan seperti itu. Alhamdulillah mau ya beliaunya ya. Jadi ini akan lengkap sekali gitu ya, dan tidak perlu mungkin repot-repot harus datang bertemu gitu ya, tapi lewat online juga bisa gitu ya. Biasanya itu kelebihan untuk keluap ketika teman-teman tidak bisa mengikuti hari itu, tapi kan untuk rekamannya ada ya, rekaman tulisan itu seperti itulah. Untuk tanya jawab welcome, kapan saja bisa ngubungin langsung Dokter Karin, karena Dokter Karin di grup itu juga seperti itu. Mungkin lebih mudah seperti itu untuk ibu-ibu yang mungkin kegiatan di rumah maupun di luar rumah itu padat gitu ya. Nah, ini apakah ada kegiatan lain mungkin yang hanya ada di bulan Ramadan dari Nasihatul Aisyah? Yang mungkin yang terbaru ini kolaborasi ya Mbak dengan pemuda Muhammadiyah yang lainnya, IPM gitu ya Bu ya, dan pemuda HW dan lain-lain itu untuk mengadakan kita insya Allah besok ya acara kajian besar ya Bu Isna untuk umum gitu, yang ustadznya namanya dengan Ustadz Zain Ahmad. Nah, itu ustadznya Peter Yot di Malang, yang lagi digandrungi anak muda seperti itu.
Ustadz Zain Ahmad, dan itu dipungut biaya atau gratis acaranya? Free, oke. Acaranya gratis ya? Free untuk, Oke. untuk semua Untuk kalangan. baik pendaftaran putra, putri. apakah harus mendaftar terlebih dahulu atau langsung datang saja bisa? Sebenarnya bisa daftar dahulu karena kita menyiapkan konsumsi. Tapi kalau ternyata aku lupa Iya. untuk daftar, silakan gas saja ke Nggak sana. apa-apa ya. Iya, Berarti tidak ada kuota ya untuk acara. kita kuotakan 300 sampai 400 peserta. Insya Allah aman. Oke. Tapi biasanya kalau acara-acara seperti itu pasti membludak gitu Ya, ya. amin, Untuk amin, yang- doanya ya Mbak, doanya. Amin, amin. Oke nih terakhir untuk pemirsa di rumah yang mungkin menonton acara jelang berbuka pada hari ini, pesannya di bulan suci Ramadan ini khususnya untuk wanita-wanita gitu ya. Para perempuan. Betul, ini, betul. perempuan Apa kota nih untuk pesan-pesannya? Kalau saya mungkin untuk para perempuan itu yang sedang berjuang ya, mungkin dalam kondisi yang kita tidak tahu kan, kita tidak tahu kondisi masing-masing, mungkin dari segi ekonomi atau psikis. Semoga Ramadan ini bisa memulihkan segala sesuatu itu tadi, dari rezeki, mungkin rezeki finansial atau kesehatan mental dan lain sebagainya. Yaitu tadi, semoga Ramadan ini bisa mengembalikan giroh dan semangat kembali untuk ke depannya gitu. Betul, khususnya mungkin ibu-ibu juga ya yang Iya, ada di luar betul. sana yang mengurus rumah tangga, iya, bekerja, betul. iya, menjadi tulang punggung seperti betul. itu ya. Silakan lanjut. Untuk Ramadan ini kan momen kita ya, karena bulan penuh berkah, penuh ampunan, Betul. di mana semua amal kebaikan kita itu dilipat gandakan. Maka ayo manfaatkan Ramadan ini sebagai momen perbaikan diri kita, sebagai momen beramal kebaikan kita. Tidak ada alasan tidak produktif saat kita menjalankan puasa, ya kan? Karena ketika kita tidak produktif, kita rebahan aja ya, terutama ini untuk yang remaja-remaja, kita rebahan aja. Akan sangat sayang sekali kita lewatkan momentum yang itu hanya 1 tahun sekali. Betul. Padahal di situ juga ada yang namanya malam 1000 bulan. Betul. Ya, itu kalau kita bisa mencapai malam itu tidak kita tidak bisa mencapainya karena itu lebih panjang dari umur kita seperti itu. Maka manfaatkanlah momen ini untuk perbaikan diri, untuk pengembangan diri yang lebih baik, dan untuk berbagi kebaikan dan kebermanfaatan. Karena khairunas angfa'ahum linas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Semangat fastabiqul khairat. Betul, berlomba-lomba dalam kebaikan pastinya ya. Dan mungkin percakapan tadi juga bisa menambah wawasan, juga menambah informasi untuk rekan-rekan di rumah ya yang nonton acara jelang berbuka kali ini. Terima kasih sekali kepada Ibu Isna Hidayati Effendi selaku Ketua PD Nasyatul Aisyah Kota Batu, dan juga kepada Ibu Afesiana Ahda Hilaya, Sekretaris PD Nasyatul Aisyah Kota Batu. Semoga Ramadan tahun ini membawa kebaikan untuk kita semua ya, Amin ya. Dan juga Terima semoga kasih. sukses selalu, hati-hati di jalan. Terima kasih sudah mau menyempatkan untuk datang di jelang berbuka kali ini ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Saya Putri Oktavia pamit, sampai jumpa.